Pertanyaan pertama, bagaimana cara menjaga amanah dengan baik? Jadi amanah yang sudah Allah berikan kepada kita, orang percaya pada kita, maka kita buktikan bahwa memang kita pantas untuk mengemban amanah itu. Walaupun kita harus berlari, percayalah ketika kita dikasih amanah, berarti menurut orang tersebut dan menurut Allah, insya Allah kita mampu. Walaupun ini nasihat untuk para pengurus dan musyrifah, tenang saja. Kalau kalian hebat, kalau kalian berlian, nggak kelihatan nih sekarang sama kita misalnya. Kalian tetap akan muncul sebagai berlian kok. Satu hari nanti akan ketahuan mana yang betul-betul berlian, akan kelihatan. Jadi usaha kalian yang maksimal itu nggak pernah sia-sia. Misal di antara pengurus atau di antara musyrifah ada yang sungguh-sungguh menjalankan tugasnya, ada yang tidak sungguh-sungguh menjalankan tugas sekalian. Kenapa kemarin Umar mengedarkan kertas dan seluruh santri menuliskan kesan-pesannya terhadap Maskal Hufad, kritikannya, sarannya, termasuk masukan-masukannya terhadap musyrifahnya. Dan Ustazah Lithia termasuk yang banyak disebut-sebut sebagai musyrifah yang terbaik bagi santri-santrinya. Musyrifah yang senantiasa memberikan motivasi kepada santri-santri. Jadi penilaian itu kan tidak bisa dibuat-buat, betul nggak? Penilaian itu berasal dari hati setiap murid-muridnya. Jadi ketika Uma baca itu, Uma cukup terharu ya. Terima kasih Uma ucapkan pada Ustazah Lithia dan ustazah-ustazah lainnya yang telah sungguh-sungguh selama ini, Masya Allah, berjuang untuk murid-muridnya. Begitu ya Ustazah Lithia ya. Terima kasih untuk totalitasnya untuk Maskal Hufad. Beliau ditempatkan di mana saja mau, ditempatkan di Papua sana mau, dan jalankan tugasnya dengan baik. Terbukti jemaahnya mencintainya. Sampai hari ini jemaahnya masih minta-minta, ayo dong isi online lagi. Artinya jemaahnya cinta sama gurunya. Kalau misalnya nggak cinta, dia pergi, ya udah nggak ngerasa kehilangan. Tapi selagi kita pergi, murid-murid kita kehilangan, berarti kita telah berarti di hati murid-murid kita. Ini pesan untuk para pengurus dan kalian nanti akan jadi calon-calon guru juga. Seperti itu. Pertanyaan kedua, gimana cara ngilangin rasa insecure ketika diberi amanah? Kalau Uma selalu berkata saya minder, gak akan pernah ada Uma ceramah di Islam itu indah. Kalau Uma selalu berpikir saya minder, saya gak pantas, gak mungkin Uma sampai dakwah kemana-mana itu. Itu semua terjadi pada diri Uma. Seperti yang kalian tahu, Uma itu berasal dari sekolah umum. Sebagaimana seperti Manda juga dari sekolah umum, masuk ke universitas umum, walaupun Manda masuk ke sastra Arab, tapi Manda SMA ya sekolah umum. Uma menghabiskan waktu 5 jam untuk sekedar menghafal ayat suci Al-Quran yang sesuai tema ceramah pada hari itu, menghafalkan hadis, menghafalkan kisah-kisah, menghafalkan apa-apa yang perlu, yang sekiranya untuk ceramah tema pada hari itu. Misalnya tema sabar waktu awal-awal ceramah, aduh sabar ini dari mana yang mulainya, pakai ayat dulu, pakai hadis dulu, pakai kisah dulu, dikaitkan dengan kehidupan yang sekarang, sampai lama-lama yang seharinya 5 jam. 2 tahun pertama, bayangkan 2 tahun pertama setiap hari Uma ceramah. Uma mulai dari itu jam 4 pagi ya, jam 5 mau mulai ceramah, jam 12 jam 12an Uma udah bangun, udah belajar. 12, 1, 2, 3, 4, 5. Jam 12 malam Uma bangun, Uma belajar. Jam 5 Uma ceramah. Itu setiap hari seperti itu selama 2 tahun berturut-turut. Setelah 2 tahun berturut-turut berkurang jadi 4 jam. Di tahun ketiga jadi 4 jam belajarnya. Sampai sekarang sudah berjalannya seperti ini. Jadi kalau persiapannya paling 10 menit, 15 menit lah, sekedar untuk mengulang kembali yang kemarin sudah pernah dipelajari. Seperti itu. Jadi persiapannya tidak main-main. Jadi kalau kita dikasih amanah, persiapannya harus tidak main-main. Begitu pula ketika Uma pada akhirnya meminta Manda, meminta Umi Dela, yuk kita bersama-sama menjalankan Maskal Hufad. Suatu kebijaksanaan lah kalau kita merasa saya pantas mendapatkan amanah itu. Misalnya Manda nih diamanahkan Uma, Manda jadi pengasuh pengurus ya, bawahi teman-teman di kantor. Mas saya pantas Mas, ayo Mas saya pantas. Ayo. Rasanya tidak ada seperti itu gitu kan. Mungkin ada lah hati kecil dia, tapi terutama amanah dakwah ya. Mungkin kalau amanah yang sifatnya material mungkin banyak yang saya duluan karena ada sesuatu yang mendapatkan.
Tapi amanah dakwah, sebagaimana kita ketahui kisah Umar bin Khattab bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, bahwa mereka pun yang beliau-beliau yang sehari-hari bersamai Rasulullah, ketika Rasulullah SAW hampir menuju sakaratul maut, tidak ada yang mengajukan diri untuk menggantikan Nabi. Begitu apalagi kita, sekali kita gitu, siapa sih kita? Tapi Ustazah harus paham bahwa ketika seseorang mengamanahkan kita sesuatu, artinya orang-orang menganggap kita bisa. Orang-orang percaya bahwa kita mampu melaksanakan itu. Jadi kalau Manda pribadi, jadikan ini sebagai tantangan bahwa oke, mungkin kita merasa tidak bisa, tapi orang-orang menganggap kita bisa. Berarti insya Allah kita bisa. Karena apa? Yang menilai kita kan orang lain yang melihat keseharian kita. Ustazah Rita, masya Allah, ceramahnya sudah sampai ke Papua. Artinya ketika diamanahkan menjadi pembicara di suatu seminar misalnya, orang-orang sudah menganggap Ustazah Rita mampu untuk menjadi pembicara di situ. Jadi jangan putuskan harapan seseorang dengan kita mungkin akhirnya bermalas-malasan berusaha, tapi terus berusaha tunjukkan bahwa memang kita mampu. Kalau kita belajar, kalau kita misalnya mau lomba misalnya, lomba tinju ya misalnya ya, ketika kita lomba tinju, kita tidak fokus kepada lawan kita siapa, tapi kita fokus kepada diri kita, persiapan kita bagaimana gitu. Jadi kita fokus kepada persiapan kita, mungkin Ustazah Lida ketika mau ceramah, ketika menyampaikan materi, fokus kepada penyampaian materinya, mau menyampaikan apa, cara penyampaiannya seperti apa, audiensnya siapa, sehingga itu membuat Ustazah Lida lebih siap. Dan itu akhirnya Ustazah Lida menunjukkan, insya Allah saya bisa. Dan ini mungkin kemarin ketika psikotes juga disampaikan Ustazah Lydia ya, ini adalah masalah jam terbang. Mungkin kita lihat Umar hari ini, masya Allah, bicara tuh sudah di luar kepala gitu, sudah mengawang-awang gitu. Tapi kan nggak ada yang tahu gitu, ketika beliau pertama kali di Islam itu Indah, berapa jam yang beliau harus habiskan? 5 jam setiap hari untuk mempersiapkan satu materi saja, yang itu mungkin cuma 30 menit ya Mas menyampaikannya. Maksimal mungkin paling lama 30 menit, tapi persiapannya 5 jam. Itu kan hanya masalah jam terbang. Mungkin Ustazah Lydia baru pada tahap ini misalnya, atau nanti 4 jam, 3 jam. Nah Umar setelah mungkin 2016 ya, mulai di 2014, 7 tahun teman-teman Umar belajar untuk menyampaikan materi di depan umum. Sampai hari ini Umar mungkin cuma 15 menit. Umar mau ceramah nih, ntar ya Umar mau baca materi dulu. 15 menit teman-teman. Dan pertanyaan terakhir, Umami minta nasihat dalam penantian jodoh terbaik menurut Allah. Menunggu, berdoa kepada Allah agar Allah lindungi kita, lindungi orang yang kita cintai, sampai nanti kalau Allah takdirkan dia datang. Seperti Siti Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Bahkan dikisahkan Syaitan saja nggak tahu tentang kisah cintanya mereka, saking mereka memendam. Tapi Siti Fatimah hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah jaga supaya dia Allah jaga. Tiba-tiba Allah datang. Kan Ali bin Abi Thalib kepada Siti Fatimah. Bisa dengan cara menunggu. Kedua, bisa ikut caranya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Iya, enggak. Siti Khadijah tertarik pada Nabi Muhammad SAW. Misalnya teman-teman di sini udah selesai pengertian, tertarik pada ikhwan, nafas misalnya. Apa yang dilakukan? Minta tolong perantara, misalnya Umar, saya tertarik pada simpulan, tolong sampaikan, mau nggak dia sama saya? Itu boleh. Sama seperti Siti Khadijah bilang kepada sahabat Nafisa, saya tertarik kepada Muhammad, tolong sampaikan kepada beliau, mau nggak beliau bersama dengan saya? Mau nggak beliau mengkhidbah saya karena saya tertarik pada beliau? Jadi itu boleh. Itu mulia. Iya, enggak. Ini masalah jodoh itu kita bukan jemuran yang bisa digantung-gantung. Ya, jodoh dulu ya, terkait jodoh teman-teman. Sesungguhnya Allah sudah menetapkan jodoh kita, rezeki kita, masa depan kita, yaitu sejak kita dalam kandungan 4 bulan ditiupkannya ruh, dan disitulah Allah sudah menetapkan siapa jodoh kita. Meskipun tadi kata Ustazah Lydia ada yang sudah ngetek 2 tahun gitu kan. Jadi kalau menurut Umi itu juga terlalu lama teman-teman, karena jodoh itu kadang tidak ada yang tahu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mungkin pengalaman kita ya, Umi, Uma, Manda gitu kan, yang sebelumnya ta'aruf sama
sebelumnya gitu kan, kok kayaknya dipersulit banget ya sama Allah. Padahal menurut kita kayaknya itu yang terbaik ya. Kita semuanya dari situ, benar? Gitu kan? Pengalaman kita ya teman-teman. Tapi ternyata tiba-tiba pengalaman ini pribadinya. Jadi ketika sebelumnya taaruf dengan yang lain, kok kayaknya ini kriteria aku banget sih, gitu kan? Tapi ternyata kata Allah, ternyata belum yang terbaik. Tapi tiba-tiba ketika ada seorang salih juga datang ke rumah dan tiba-tiba keluarga bersepakat untuk meng-ACC hanya dapat jodoh yang terbaik pula. Bisa jadi orang yang sebulan 12, bisa jadi dari orang yang 2 tahun. Oke, sudah ya.